Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila al-musyrikin wa وخصوصا جعل سيدنا الكتاب وشاركه ومتكلمين شيئا من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ورسول الله أما بعد فإن الحديث أقول وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما إنك أنت العليم الحكيم. Kita buka pada halaman 500. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ilmihi amin. Kita di al-karim wal muqayyadatul bifat nerangake indang pira-pira zikir kang ora terikat, kang ora netepake waktu kawan waktu. Jadi zikir ini tidak terikat oleh waktu, malam hari atau pagi hari, dan tidak terikat oleh tempat, di mana saja dan kapan saja, kecuali tempat-tempat yang dilarang oleh Allah. Akhraja wasnida'ani sopa at-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah Musahhaha dan Nuhayati Musahaki so yang hadis itu sopa al-Hakim Imam Al-Hakim. Hadis ini terdapat dalam Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah ada semuanya. Malah Imam Al-Hakim menetapkan hadis sahih dan kitabnya yang disebut Al-Mustadrak. Hadis ini an Abi Darda, saking Abi Darda. Orang tahu sapa Abi Darda. Jadi Abi Darda menceritakan masalah Nabi. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala unabbiukum. Untuk orang yang taat insan orang yang kabeh. Bi khairi a'malikum kawan lebih bagus sesuai amal yang kabeh. Jadi Allah menceritakan amal yang terbaik untuk kita. Wa azkah wa nisujudini zikir bersih-bersih zikir. Indah malikikum inarsani pangeran ira kabeh wa arfa'iha lan luhur zikir fi darajatin dalam pira-pira tingkatan derajat ira kabeh wa khairin lan bagus lakum kadhe sira kabeh min infaqil zahab saking nafkah emas wal warith lan perak. Jadi ini dikatakan nanti hadis ini ya, adalah lebih baik ya, di hadapan Allah. Wa khairun lakum lebih bagus katanya kabeh min antal kau katimbang yanto ketemu sama kabeh ing aduwakum musuh-musuh kabeh. Wa tadribu mukul memenggal sira kabeh anakku yang pira-pira gulu di musuh itu masih lebih baik ini nanti. Wadribu lan mukul memenggal sapa wong kafir anakku yang gulu-gulu kabeh. Apa kabeh tak ceritani sijine amal timbang-timbang.
Kalu pada ucap jawab para sahabat bala sun indih kala dawana zikrullah zikir marang Allah. Coba tadi sudah dikatakan ya, bahwa semua perbuatan sampai menafkahkan harta kekayaan emas atau perak atau mati perang bela agama Islam menang atau dia mati terbunuh itu masih lebih baik zikrullah. Kenapa? Sebab amal-amalan memberi nafkah, menginfakkan harta kekayaan, mengorbankan jiwa raganya itu adalah wasilah. Ya. Cara jalan mendekatkan diri kepada Allah. Ini caranya takarrub kepada Allah. Nah, zikrullah itu langsung kepada Allah. Nah inilah ya, makanya kita zikrullah katsiro, banyaknya dalam Al-Quran hadis ingatkan kepada Allah. Kapan ingatnya kepada Allah? Nah ini bukan kula waktu ya, dalam tafsir kan kulahinin. Kalau waktu itu ada hitungannya, menit, jam, makan. Kalau hin itu tidak ada hitungannya. Gak jadi adilnya. Makanya ulama-ulama Nabi itu tidak pernah lepas zikrullah mulainya sampai ya mau tidur saja doa, bangun tidur doa, coba doa. Oleh karena itu ya, seperti kita contoh saja rotib yang dikarang oleh ulama-ulama Al-Attas, rotib ini Al-Haddad itu ada kira-kira ini diambil mana yang terbaik lalu berdasar pengalaman mereka. Nah ini dipakai rotib Al-Haddad 25 menit 2 menit dipakai. Masya Allah ya, ini luar biasa sebenarnya. Nah, kita zikir kepada Allah itu tidak ada batasnya. Baik orang itu junub, ya, orang itu haid atau nifas, sepakat para ulama. Boleh. Zikirnya bagaimana? Baik dengan lidah maupun hati, sepakat boleh. Makanya tidak ada ya setiap saat. Itu. Nah, lalu di antara wirid-wirid Nabi yang lebih utama itu kalau wirid itu dari Al-Quran. Orang sibuk membaca Al-Quran. Sibuk membaca Al-Quran, tidak hanya membaca, lalu dipelajarinya, pengertiannya, makna-maknanya. Sebab orang kalau sudah akan mengalami bagaimana diceritakan surga ya, waduh betapa bahagianya ya, cerita-cerita Al-Quran bagaimana penghuni surga. Hati itu Masya Allah senang sekali. Lalu bagian diri mereka yang istighfar, yang sibuk membaca Al-Quran untuk memperbaiki diri. Lebih-lebih kalau dia itu membaca masalah macam-macam siksaan dan neraka, waduh, berhenti dia, tidak mau maksiat. Bagaimana nasibnya orang besar? Yaum sekolah muncul sinar, waduh, mukanya itu dibakar dengan api neraka seperti sate dipanggang. Itu akan menimbulkan rasa ngeri dan lalu inilah hebatnya pengaruhnya Al-Quran terhadap pribadi seorang yang betul-betul mempelajari. Nah, oleh karena itu, sini betul di antara cara-cara ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah
zikrullah itu yang paling tinggi. Karena orang kalau zikir pada Allah itu bisa menangis, bisa ini. Dia tahu posisi saya di mana. Maka Masya Allah luar biasa dari Allah. Lalu di sini betul ya, banyak Imam Al-Manawi mengatakan dalam suatu qadir Syarah Al-Jami Shagir, inilah hebatnya zikir pada Allah. Jadi makanya hanya zikir pada Allah itu seperti tadi saya katakan, tidak ada keterikatan waktu maupun tempat. At-Tirmidzi lan nyerita ada Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, wa Nasai Imam Nasai juga dalam sunannya, wa Majah lan dua Ibnu, yaitu Majah dan Hibban, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban itu menceritakan afdhalul zikri, utamanya zikir la ilaha illallah. Jadi semua itu yang baik-baik dijelaskan oleh Rasul. Afdhalul zikri la ilaha illallah. Kenapa? Zikir ini hanya mentauhidkan, mengesahkan kepada Allah. Tidak ada zikir yang paling utama kecuali mengesahkan kepada Allah. Kalau dalam bentuk hadan pakai sampai 50 kali atau 25 kali la ilaha illallah. Orang-orang tasawuf sufi ya, kadang-kadang menyingkat Allah, 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 Allah. Nah ini ya, zikir-zikir ini ya dibicarakan cukup panjang lebar. Kebetulan saya punya kitab Allah, doa-doa ini banyak. Yang paling adalah Al-Alkar An-Nawawi, lalu Ibnu Qayyim Al-Wabil Sayyid, Ibnu Taimiyah Al-Kalim Thayyib, banyak ya. Lalu Al-Imam Al-Qurtubi Al-Tilkar As-Salyani dan lain-lain banyak. Jadi terkumpul dalam satu doa-doa, macam-macam doa. Jadi, makanya karena banyaknya doa lalu dipilih sebagai rotib, disusun pada rotib. Jadi pilihan rotib-rotib itu adalah pilihan menurut si penyusunnya Al-Antos. Dan kebetulan saya juga punya syarahnya Abdul Haddad. Ya, itu dikatakan hikmahnya ini, hikmahnya ini, hikmahnya ini. Banyak sekali. Jadi afdhalul zikri la ilaha illallah. Wa Ahmadu lan yuta'wa Imam Ahmad wa Muslimun dan Imam Muslim. Ahmad itu dalam musnadnya, Muslim dalam sahihnya. Ahabbul kalam, luwe demen-demeni tresnani al-kalam gulungan ilallahi marang Allah Ta'ala arbaun, 4. Siji subhanallah, maha suci Allah. Loro walhamdulillah, segala puji milik Allah. Yang ketiga la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wallahu akbar, yang keempat Allah akbar. Ini paling disukai oleh Allah. Nah, la yadurruka, orang melarati marang siro, orang melarati nyanyi bilang marang siro kabeh biajihin kelawan ini papat pada kamu boleh di tidak seperti la ilaha illallah, boleh ya Allah akbar la ilaha illallah ya walhamdulillah boleh, tapi rata-rata yang enak ya sesuai dengan hadis Nabi Allah la ilaha illallah. Kenapa? Kok disenangi?
Ini adalah menurut sifat wajib Allah. Ya. Sifat wajib Allah ya, tak sih. Makanya coba dikatakan bahwa Subhanallah, Maha Suci Allah. Jadi mensucikan. Padahal sifat ini sifat wajibnya Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah tidak sama dengan manusia. Allah tidak punya anak, Allah tidak. Allah sendirian. Ya. Ini Subhanallah, Maha Suci Allah. Walhamdulillah. Dan segala puji itu milik Allah. Ada berapa macam pujian? Ada 4. Satu, Allah memuji pada dirinya sendiri. Allah Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mendengar, Maha ini. Allah memuji dirinya sendiri. Lalu yang kedua, Allah memuji kepada makhluknya, Nabi Muhammad. Innaka la'ala khulqin alim. Engkau adalah orang yang beretika luar biasa. Lalu yang ketiga, ujian makhluk kepada Allah. Ya Allah, Engkau Maha ini, puji. Engkau Maha memberi rezeki, Engkau begini-begini. Dipuji Allah. Nah yang keempat, ujian makhluk terhadap makhluk. Contoh, waduh, kamu pintar sekali. Dia memuji pada makhluk. Ini yang merasa dipuji itu Allah. Ya, contoh saja. Sekarang kalau ada murid itu gambar, melukis. Gurunya mengatakan, gambar ini kok bagus. Kan langsung yang membuat gambar siapa? Aduh, orang itu cantik, yang membuat cantik siapa? Jadi 4 macam ujian itu maka pakai al itu segala puji. Ini istilah istilah nahu. Nah, al itu segala macam puji itu milik Allah. Nah, ini adalah alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Makanya kita manusia ini diciptakan oleh Allah itu beribadah. Dalam surat Al-Hujur apa? Agariyat apa itu ya? Dikatakan Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, aku tidak menciptakan jin manusia illa liya'budun, kecuali mereka agar menyembah aku. Tapi saya lebih senang menerjemah untuk beribadah kepada aku. Sebab kalau menyembah itu sebagian dari ibadah. Ya. Jadi saya ibadah itu ya apa namanya bakal ada apa? Paku-paku di majalah. Saya ini ibadah, kasihan. Ini ibadah. Ya. Jadi kita punya belas kasihan. Insyaallah bisa ibadah. Ya. Jadi kita adalah nanti ya korban itu. Setiap korban itu kambing-kambing itu jangan dinampakkan. Kalau kawannya itu akan disembelih. Siapa punya perasaan? Kata Nabi, singkirkan. Makanya andaan tiap-tiap tahun itu ada sapi yang berontak sampai ini. Nah, memang mereka punya perasaan. Tidak punya akal, tapi punya nafsu. Itu hewan. Nafsu punya akal, kelihatan gitu ya apa ya. Nah ini irhamu man fis sama, yarhamkum man. Ya, rahmati apa yang di alam bumi. Yang di langit itu akan merahmati menyayangi kamu macam-macam. Jadi termasuk hewan-hewan itu, Masya Allah ya. Sampai mau menyembelih aja, contoh sih. Pisau itu harus ya, disagih. Wa'arif lebih hal tahu katanya supaya kamu pandai menyenangkan.
binatang yang kamu sembelih. Nah ini namanya rahmah. Nah disinilah makanya ya, Allah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Nah cara ibadahnya gimana? Nah, Rasul mengutus beberapa utusannya. Utusannya memberikan didikan-didikan, ajaran-ajaran yang baik menurut Allah. Makanya al-ma'ruf, kebaikan itu indallah, menurut Allah dan akal. Bukan kebaikan menurut akal manusia. Beda ya. Ya. Baik. Contoh, saya di ada orang banyak, ada orang melarat, saya kasih orang mengatakan baik, tapi kalau dari dimensi agama kondisi, ketika saya memberikan itu ikhlas apa enggak? Kalau saya ingin dipuji orang banyak, ya dosa. Maka jadi apa? Imtithalul awamir, ya. Jadi melaksanakan perintah, ya. Wajibnya benawahi dan menjauhi larangan itu sesuai dengan perintah Allah, larangan Allah dan Rasulnya. Bukan aturan kita sendiri. Kemudian di dalam adat orang itu baik, tapi justru bertentangan dengan agama banyak gitu ya. Makanya saya tertarik di dalam tafsirnya An-Nasafi Madarikut Ta'wil itu menciptakan baik itu yang menurut Allah dan menurut akal gitu. Ya. Dan makanya saya sudah punya menceritakan dalam kutub-kutub itu ya. Banyak akhlak atau etika itu beda, etika umum dengan etika dalam Islam. Jadi itulah ya. Jadi bedanya baik menurut etika atau etika umumnya, atau etika filsafat maupun etika agama. Ya. Nah, jadi kembali kepada tadi itu ya, bahwa la ilaha illallah wallahu akbar, Allah maha besar, Allah maha agung, tidak ada yang lebih dari Allah. Makanya ya, orang-orang kadang-kadang ya, Allah akbar itu undangan apa? Allah akbar bukan untuk nyerang orang, Allah akbar itu karena senang. Jadi kalau Nabi itu sampai pidato sahabat-sahabat ini, Allah akbar, saya senang. Kalau kita ada pidato, saya senang tepuk tangan. Nah, sekarang enggak. Jadi Allah akbar, kenapa? Orang Allah akbar. Senang kalau saya mati. Dan mati syahidnya syahadah. Masya Allah. Ibnu Dujan. Ada seorang sahabat Ibnu Dujan. Masya Allah. Pakai merah-merah. Kata Rasul, siapa yang berhak memegang pedangku? Semua ini. Tapi Rasulullah Abu Dujan. Setiap perang itu coba-coba ya Abu Dujan. Tidak pernah ada, waduh, dia begitu rengginasnya menghantam musuh-musuhnya. Setelah pulang menyerahkan pedangnya, nangis. Kenapa? Belum, cita-cita saya ingin mati belum selesai. Begitu seterusnya. Akhirnya wafat ya, dalam peperangan. Kata Allah, Allah sudah mengijabahi kehendak dari Abu Dujan. Memang haknya pedang itu untuk itu. Nah ini kata Rasul. Jadi kembali kepada tadi, ahabul kalam, pembicaraan yang paling disukai Allah 4. Sebab ini ada menunjukkan sifat wajibnya Allah, menolak sifat mustahilnya Allah. Ini dibicarakan dalam ilmu kalam atau ilmu tauhid. Kenapa? Fa innahunna wa Ibnu Majah
lan nyeritakno Ibnu Majah. Alaikum, kalau bahasa Indonesia seharusnya kan, ya, ya, tetap ono sira kabeh, tetap ono sira. Subhanallah, lan subhanallah, walhamdulillah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kata Nabi, fa innahunna mongko wirid 4 indah yahtutna bisa ngorotake al-khotoya, bisa menghapus dosa-dosa. Kama tahut syajarat sebagai kaya oleh nama merontokake asyajaratu widitan ing warakoha biro-biro an udikodon ing kodonin syajar. Itu antara lain. Jadi kita ya bagaimana alhamdulillah wala ilaha itu juga seperti ya salah satu di antara bisa dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah. Makanya banyak-banyak ya ucap seperti astagfirullahaladzim min kulli dzambin adzim. Itu ada ahli tasawuf itu. Jadi 4 merit ini itu akan bisa menghapus dosa-dosa sebesar apapun juga. Tobat, ya, harus tobat. Bagaimana sebatang pohon itu akan merontokkan daun-daun. Ini hikmahnya. Lalu Ibnu Adi, lan nyeritakno sapa Ibnu Adi, akhiru padha ngake-ngake sira kabeh mingkoli saking omongan ucapan la haula wala quwata illa billah. Ora ana daya wala quwata lan ora ana kekuatan illa billah kejaba sebab pitulunge Allah. Napa ono kala fa innaha mongko kalimat iki mingkono jannati setengah saking simpenan di surga. Insyaallah ya. Kita itu sering makanya kita itu sebenarnya jangan terlalu sombong. Kadang terlalu bangga diri. Aku bisa poso, aku bisa sholat. Coba kredit, kalau aku masih kan tanya, bukan begitu. Itu semua saham Allah ada di situ. Kamu tidak punya apa-apa. Kamu dibangunkan oleh Allah. Dibangunkan siapa? Kalau dibangunkan, kakimu, hatimu digerakkan ke jeding sehingga melakukan itu Allah. Bi'inayatillah, sebab itu non Allah. Ya, bila haula wala quwwata illa billah. Makanya sampai makan pun kita doa-doa iman, Pak. Jadi karena apa pitulungan Allah, makan yang kasih rezeki Allah. Saya bisa makan, tangan saya gerak, mulut saya itu juga pitulungan Allah. Nah ini, masya Allah ya, kita kadang-kadang malu kepada Allah kalau yang kita sholat minta ganjaran. Sholat ini kan Allah. Kalau kita jadi betul kata ahli tasawuf. Ahli tasawuf itu saya sholat ini kewajiban saya, kewajiban saya, dan ini semuanya dari Allah. Berarti kalau saya tidak sholat, berarti kita menentang sama Allah. Bapak sudah diberi kekuasaan, kekuatan itu tidak mau. Nah ini berarti menentang pada Allah. Makanya ya, dalam ilmu tasawuf itu kadang-kadang orang nggak senang sama tasawuf, macam-macam. Padahal intinya itu akhlak yang paling tinggi. Makanya dalam hal yang semacam ini kita jangan merasa bahwa ini dari perbuatan saya sendiri bisa begini. Makanya saya kemarin cerita
cerita di kalangan orang para ibu-ibu bahwa kita itu ngaji itu fardu ain, ngaji itu fardu ain, sama kewajibannya dengan sholat. Jadi orang kalau nggak ngerti tidak ngaji, wah disalahkan. Makanya besok itu kalau ada orang tanya, kenapa kamu makan babi? Saya nggak ngerti Tuhan kalau itu diharumkan. Ya nggak apa-apa, nggak ngerti. Tapi kalau nggak ngaji ini tak. Coba orang harus wajib ngaji. Kalau sudah ngaji, wajib dilakoni. Kalau sudah wajib dilakoni, wajib menyiarkan. Imam Ghazali kalau nyindir ya, pada ulama-ulama dia itu luar biasa. Jadi kalau kamu itu pintar, sudah melakukan, wajib. Kalau kamu mengajar itu, terima kasih kepada murid-murid. Sebab murid-murid itu yang memberikan ganjaran kamu. Kalau kamu tidak kepada murid-murid tidak ada, siapa yang ganjaran itu? Itu sindiran. Makanya ya, dalam hal ngaji dan jangan dikomersialkan. Itu sudah tanggung jawabnya. Makanya kalau satu sumber ujung tidak ada kiai, dosa. Kalau ada satu wajib menyiarkan ilmu satu. Makanya jangan sampai terjadi iri hati pada seorang yang ahli. Kita dengarkan. Karena itu ya, kalau di satu daerah ada ulamanya itu lumayan, dan ulama yang sama ulama akhirat. Apa ulama akhirat? Ulama akhirat itu ulama yang mengurusi masyarakat dan tidak hanya mendoakan dirinya, mendoakan masyarakat sekitarnya. Ini perlu sekali. Karena itu kalau ada orang banyak alim, oh alhamdulillah, cenderung akhir. Ya. Tapi kalau ulama yang satu usahakan, ya, dia tanggung jawab. Makanya kadang-kadang di suatu daerah itu antara kiai satu dan kiai satu saingan itu ya Allah, boleh pengaruh ya Allah. Nah ini coba ya, akhirnya punya pengikut antara satu dengan yang lain, gembur-gembur lagi, misalnya ini sebetulnya ulama apa, kiai apa. Sebab seperti ngobrol, makin banyak orang pintar tambah senang. Sebab yang ngajar itu bisa gandeng. Ya, ini yang keempat. Jangan sampai aduk iri hati ini. Pernah suatu daerah itu ada salah seorang menceritakan pada saya, si kiai satu dua, yang satu kaya, yang satu agak melarat. Tapi mungkin yang kaya ini mungkin tahu keras atau berbuat. Yang melarat itu pandai mengurai, pengajarnya banyak. Kemudian si kaya ini menguasai masjid. Jadi ketika mau mengaji, dia kancing masjid. Kata yang itu melalui serius. Saya boleh pulang dan aku mungkin, tapi masyarakatnya nggak mau. Betulnya kebetulan halaman di rumah dia itu agak luas. Wah, jadi enggak ngaji di masjid, ngaji di situ tambah ramai. Nah, masyarakat menilai tambah berkurang pengikutnya. Akhirnya terjadi masalah kiainya sakit, perutnya itu menguncit. Nah, ini ceritanya akhirnya ke RKZ.
dipompa. Cuma mau, waduh, pipa itu penuh air. Akhirnya sudah bunyi ini dikit kembung lagi. Nah, akhirnya susternya mengatakan, tanya, sampai punya sawah berapa hektar? Lu apa hubungannya sawah dengan penyakit? Saya menghabiskan sekian ratus hektar, tidak sembuh. Ini bukan tempatnya medis untuk obat. Cari sama orang yang ahli, biasanya kiai itu ngerti. Akhirnya cerita begitu. Dan saya cerita, ini apa? Ya ini apa? Ilmu ini apa? Ya. Coba akan suruh baca kitab ini. Bagaimana menghadapi? Ya, kita satu apa? Tawakal kepada Allah. Kedua, baca ayat Al-Quran. Ya. Tapi nanti akhirnya betul. Saya katakan, kiai muda endos. Sudah punya ilmu kok dipakai. Akhirnya sembuh. Nah, tersingkir sudah dia yang kaya. Kalau ini nggak boleh pakai ngaji, akan buat masjid lagi ini. Nah, akhirnya kembali ngaji. Jadi satu hal yang saya aneh, sebetulnya makin banyak seorang ulama di suatu daerah, mesti lebih tersamin. Saya kadang-kadang kalau pergi ke suatu tempat, tanya, siapa kiainya? Oh ini alhamdulillah ada pengajian, ada. Jadi kadang-kadang ada. Oh yang kiai ini ada mendatang dan ada berpikir. Jadi ini ada salah satu kita harus menjaga, ya. Lalu apa ini? Menjaga akidah. Jangan sampai masyarakat kita itu akan keterusan akidah-akidah yang tidak baik, lebih non-Islam. Nah ini hati-hati. Nah ini tanggung jawab para ulama-ulama yang. Nah disinilah para ulama itu terbagi dua, ulama akhirah dan ulama usul, ulama jahat. Makanya ya kita sudah tahu pokoknya gak kedunian bagus dia mendoakan masyarakat. Cobalah ya kita ya dan ada istilah sekarang ilmu sinkhol itu di mana sinkhol ini berapa besar jadi orang itu ambil jadi saya pergi di mana di Bali, ada orang masuk dari yang kolam ini lubang bisa kalau di Brebes itu hanya terjadi apa gerak tanah sehingga orang-orang mestinya ya kiai-kiainya berdoa supaya jangan sampai mestinya ada gitu doa jangan terjadi bencana. Ini juga kiai itu juga yang dekat dengan Allah bagaimana kasihan masyarakat. Inilah ya yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa orang itu wajib ngaji, kalau bisa ngaji pintar melakoni biarkan agama untuk ketinggian masalahnya ya. Subhanallah ya. Jadi ini la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan illa billah kecuali sebab pertolongan. Apa-apa juga kita kalau kepepet apa-apa banyak istighfar la haula wala quwata illa billah. Ya Allah saya begini enggak, saya kepepet ekonomi saya enggak bisa begini ya la haula wala quwata kecuali engkau ya. Banyak istighfar, banyak baca la haula. Ini banyaknya kalau kita bicarakan masalah haula wala quwata illa billah cukup banyak ya. Jadi disitulah ya, secara singkat kita belajar Islam ini supaya ya kita pilih aja nanti doa-doa banyak mana yang cocok.
bagaimana kenapa Al-Haddad memilih doa-doa itu itu 25 menit itu punya keistimewaan semuanya. Sehingga la ilaha illallah paling tidak 50, kalau tidak kesusun 25 itu di dalam kitab. Coba lihat Ratib al-Atas surat itu, Ratib al-Idarus ini dipilih mana sesuai dengan ya, kehendak si penyusun. Ya kita gampang saja kalau kita ingin sholat tahajud, coba ini mana ini sudah ada sebagian fadilah-fadilah dan keutamaannya. Inilah Rasulullah. Nah, sampai di sini dulu kita bicara, insya Allah minggu depan kita lanjutkan kembali. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi al-mashiah. Alhamdulillah.